Wow, haleluya. Yeah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di minggu-minggu terakhir, sesi-sesi terakhir pembahasan tentang 33 hal penting tentang penginjilan. Saya mengerti waktu kita mulai Desember tahun lalu, sebagian kita berkata, aduh 33 minggu lagi, aduh lama banget. Tapi saya bangga jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Karena saudara bukan hanya suka ibadah, tapi saudara suka belajar, menggali kebenaran. Karena penginjilan, betul itu bukan topik yang populer. Gak seperti keluarga bahagia, hidup diberkati, hidup berkelimpahan, akhir zaman, karunia-karunia Roh Kudus. Ya kan itu kan topik-topik yang asik gitu kan untuk dibahas. Penginjilan sebagian, tapi jemaat yang oleh Tuhan percayakan, saya kepala kan membanggakan saudara. Saya waktu dapat tuntunan Roh Kudus untuk membahas 33 minggu tentang penginjilan, dalam hati saya, aduh, minggu-minggu terakhir ini udah gak ada yang mau denger nih. Tapi saya lihat, wow, jemaat tetap on fire, tetap belajar saudara, tetap bersama dalam ibadah ini. Wow, saya berdoa supaya apa yang sudah kita terima betul-betul kita praktekkan. Jadi pekabar-pekabar Injil, jadi orang-orang yang terbeban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, kita sekarang masuk pada pembahasan ke-31. Minggu depan 32 dan 2 minggu lagi yaitu 33 dan kita akan akhiri. Lalu saudara menatap saya dan berkata, terus khotbah apa? Selanjutnya saya udah siapin saudara 33 bukti kesetiaan Tuhan. Dan tujuannya sharing pembahasan 33 bukti kesetiaan Tuhan. Karena saya rindu jemaat sekalian menghadapi tantangan apapun tidak goyah. Karena dia sadar Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang setia. Amin. Nah, kita masuk dalam pembahasan ke-31 sekarang. Dalam pembahasan ke-31 kita sedang membahas tentang tantangan penginjilan. If you are ready on fire for Jesus, we have to ready to face the trouble. Kalau kita siap untuk melayani Tuhan, kita siap bernyala-nyala buat Tuhan. Kita harus siap menghadapi masalahnya, the trouble. Ya kan, tantangan-tantangannya, pergumulan-pergumulannya. Nah ini yang harus kita belajar. Ya kan, jadi ready. Ya kan, yang ready, ketik di live chat saudara, saya siap. Saya siap menghadapi apapun bagi Yesus. Ya, saya siap menghadapi apapun buat Yesus. Saya siap menghadapi apapun buat Yesus. Yes, yes. Karena ada banyak orang udah mengerti tentang penginjilan. Semangat menginjil. Saya waktu menghadapi tantangan, tak kaget-kaget kata orang Manado bilang. Karena itu saya mau share semuanya. Saya ada dalam dunia penginjilan dari tahun 84. Dan rasanya, semua yang saya tahu, semua yang saya alami, semua yang saya rasakan sudah saya share. Selama 31 minggu ini. Masih ada 2 minggu lagi untuk saya share seluruhnya. Dan saya harap selesai 33 minggu. Saya udah gak ada beban lagi. Semua beban udah saya share buat saudara. Sekarang tinggal saudara. Mau gak catch the fire? Mau gak terima apinya? Run with the vision. Berjalan, berlari dengan visi itu. Untuk senantiasa mengabarkan Injil. Klik. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Nah ini tantangan-tantangannya. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 5 kali disesa dan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali disesa. Atau 5 kali selama 39 kali dicambuk saudara. Iya kan? Jadi artinya dia mengalami cambukan 195 kali. Wow. Selanjutnya. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota. Bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27.
Jadi dia juga mengalami pengkhianatan dari saudara-saudara palsu yang dia pikir saudara, tapi nusuk dari belakang. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dengan lain kata, I'm not focusing on the problem. Saya nggak peduli dengan masalah itu. Tetapi fokus saya adalah bagaimana melayani jemaat-jemaat. Nah, inilah tugas seorang penginjil. Inilah tugas seorang hamba Tuhan. Ada orang yang karena jadi hamba Tuhan diberkati, haleluya. Tapi jangan galau. Dan juga jangan silau. Dan jangan merasa, oh itu memang seharusnya. No, itu bonus dari Tuhan. Tapi ada orang-orang yang karena melayani, betul-betul dihabisin semuanya. Tetap juga nggak usah galau, juga nggak usah silau. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik. Tetap fokus pada panggilannya. Apa panggilannya? Jelas dikatakan. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari bukan nyelesain masalah-masalah yang menyakitkan itu. Tapi untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kalau saudara dipercaya Tuhan jadi dokter, haleluya. Saudara dipercaya Tuhan jadi politisi, haleluya. Saudara dipercaya dengan jabatan-jabatan tertentu, dengan kesuksesan-kesuksesan tertentu, haleluya. Tapi mari kita tetap fokus. Supaya hidup kita melayani Tuhan, hidup kita jadi berkat, hidup kita menguatkan iman orang, dan hidup kita mempengaruhi dunia bagi kerajaan sorga. Klik. Ayat 29, jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah kau turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Terjemahan aslinya bilang, aku akan bermegah atas persoalan-persoalanku. Dengan lain kata, aku gak malu, aku gak kecil hati, tapi aku bermegah. Bahwa di tengah persoalanku selalu ada pengharapan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat, selalu ada pembelaan Tuhan. Kita bukan bermegah atas keberhasilan, kesuksesan, kehebatan kita. Karena itu bisa membuat kita sombong. Tapi kita bermegah atas kelemahan kita, atas tantangan kita, pergumulan kita. Bahwa di tengah kelemahan kita, pergumulan kita, badai-badai kehidupan kita, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap dahsyat, Tuhan tetap luar biasa, Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menyatakan kuasanya. Haleluya, klik. Ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Dan ini yang paling penting. Untuk seorang pekabar Injil, untuk seorang hamba Tuhan, tulus dan jujur, terbuka apa adanya. Ayat 32, di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Bahkan pemimpin-pemimpin menangkap, klik. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Selalu ada jalan. Yang penting jangan putus asa. Yang penting jangan stres. Yang penting jangan mikir yang negatif-negatif. Fokus pada kerajaan Allah. Fokus pada jiwa-jiwa. Fokus untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Klik. Saya simpulkan begini. Bahwa pada dasarnya seorang penginjil harus berani. Bermental pejuang, bermental pahlawan. Bermental prajurit Kristus. Makanya Paulus bilang apa sama Timotius? Jadilah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, haleluya, ia berkenan pada komandannya. Jadi pada dasarnya seorang penginjil harus berani dan bermental pejuang. Bermental prajurit Kristus, bermental pahlawan. Tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan, kita harus siap. Jika itu menjadi makanan sehari-hari. Amin. Jika engkau siap, ketik di live chat saudara. Mungkin saudara menantap saya dan mengatakan, kayaknya pendeta yang paling sering suruh ngetik gua di live chat cuma Gilbert. Kan saya udah bilang ibadah-ibadah kita ibadah-ibadah apa itu namanya? Ibadah yang baik saudara-saudara, ya kan? Ibadah-ibadah yang bukan cuma tontonan, ya kan? Saya mau ibadah-ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang interaktif, ya kan? Oke? Ketik di live chat saudara, saya harus siap. Kita harus siap.
Kalau penderitaan, pergumulan, fitnah menjadi makanan sehari-hari. Karena kita tidak dipanggil untuk jadi selebriti. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang hebat. Tapi kita dipanggil untuk menjadi hamba yang setia, yang berkenan kepadanya. Sama-sama bilang saya siap. Kalau mau lebih mantap bilang saya harus siap. Atau bilang saya selalu akan siap. Wah, haleluya, klik. Roma 8 ayat 36 sampai 37 dikatakan seperti yang tertulis. Oleh karena engkau, oleh karena Kristus, oleh karena kerajaan Allah, oleh karena pelayanan, oleh karena penginjilan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tapi dalam semuanya itu kita lebih. Itu sebabnya Alkitab bilang, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam penderitaanku. Aku bermegah dalam kelemahanku. Kenapa? Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam bahaya, dalam maut, dalam serangan, dalam pengkhianatan, kita lebih daripada orang yang menang. Makanya Alkitab bilang apa? Orang yang rela kehilangan nyawanya, orang yang siap menderita, justru akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bos, hidup Kristen bukan jadi selebriti, bos. Hidup Kristen bukan, wah bagaimana saya terkenal, bagaimana saya lebih hebat. Hidup Kristen bagaimana saya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Bagaimana saya bisa melayani Tuhan lebih lagi. Bagaimana di tengah penderitaan sekalipun saya tidak goyah. Saya tidak mengeluh. Saya tidak bersungut, tapi saya tetap semangat. Saya tetap mencari Tuhan. Saya tetap berjuang. Karena Bapa yang memanggil saya adalah Bapa yang setia dan luar biasa. Makanya setelah selesai dalam pembahasan 33 minggu tentang hal penting tentang penginjilan, saya mau bahas tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan. Karena itu yang menguatkan kita dalam berbagai keadaan. Dia adalah Allah yang setia. Klik. Saya coba pelajari mengapa penderitaan dan pergumulan ini ada. Kan saya mengabarkan Injil, apa Tuhan gak bela? Tuhan pasti bela, tapi Alkitab bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Penderitaan, pergumulan, tantangan bukan sesuatu yang akan menghancurkan kita, tapi justru akan semakin mendewasakan kita. Akan membuat kita semakin rendah hati. Akan membuat kita semakin memiliki pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi kita lihat. Orang-orang yang pelayanannya udah ngelewati badai. Yang pertama pasti gak bakal sombong. Jadi orang kalau pelayan Tuhan itu sombong gitu. Kita ketawa-tawa aja dia belum ngelewatin. Orang tuh kalau udah lewati berbagai badai gak bisa sombong. Gak bisa sombong. Kita udah lewati semuanya. Kita tahu semua anugerah. Yang kedua kita gak bisa suka menghakimi orang. Karena kita udah ngalamin kasih setia Tuhan. Lalu yang ketiga, kita gak akan jadi orang yang egois, egosentris, arogan. Kita akan menjadi orang yang semakin sadar bahwa hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan, haleluya. Dan yang keempat, orang udah lewatin semuanya. Gak mungkin jadi matre. Gak mungkin jadi wanipiro gitu. Pelayanan tuh kayak hitung-hitungan gitu. Pelayanan kayak transaksional gitu. Karena kita tahu. Pokoknya saya cari kerajaan Allah serta kebenaran dan semuanya akan ditambahkan dalam hidupku. Haleluya. Mengapa penderitaan dan pergumulan ini ada? Bukan karena tidak ada mujizat. Bukan karena Tuhan lepas tangan. Bukan karena Tuhan senang kita diuji. No. Saya pelajari. Karena pemberitaan Injil adalah berita baik yang tidak disukai iblis. Ya tapi kalau tidak disukai iblis, kenapa Tuhan tidak bela? Loh, saya udah bilang, Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala perkara. Untuk mendatangkan kebaikan. Justru ketika dalam pelayanan kita sudah lewati semuanya. Pelayanan kita akan makin luar biasa. Karena makin mengandalkan Tuhan. Makin rendah hati. Makin taat, peka, dengar-dengar akan suara Tuhan. Dan makin fokus akan salib. Dan darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Haleluya. Nah saya pelajari. Mengapa penderitaan pergumulan ini ada? Karena pemberitaan Injil adalah berita baik yang tidak disukai iblis. Sehingga satu, iblis mau membunuh semangat penginjilan kita. Nah itu yang saya bilang. Tantangan bagaimanapun, masalah bagaimanapun, semangat penginjilan kita harus tetap menyala. Rekan-rekanku pelayan-pelayan Tuhan. Rekan-rekanku jemaat yang aku kasih dalam kasih Kristus. Kadang-kadang kau mulai melayani. Tiba-tiba ada tantangan demi tantangan. Kau mulai goyah dan kau berkata, oh mungkin aku gak dipanggil Tuhan kali. Salah.
Iblis memang maunya supaya kau berhenti dari pelayanan. Membunuh semangat pelayanan. Tetapi makin kita dapat tekanan, you know you are on the right track my friend. Engkau sedang ada di jalur yang benar. Iblis memang gak suka. Tapi Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh maka dia akan lari. Yang kedua, pekabaran Injil, pelayanan adalah berita baik. Yang tidak disukai iblis. Sehingga satu, iblis mau membunuh semangat penginjilan kita. Tetap bersemangat. Yang kedua, iblis mau membuat kita kecewa dan tawar hati. Ini dia. Salah satu mimpi setan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan adalah agar kita tawar hati dan kecewa. Oh, iblis kadang-kadang gak peduli kau melayani. Iblis gak peduli kau berbahasa roh. Iblis gak peduli kau penyembahan. Sejauh di hatimu ada tawar hati dan kecewa. Saya ketemu banyak orang. Hamba-hamba Tuhan melayani. Tetapi di hatinya kepahitan belum beres. Dendam. Tawar hati, kecewa pada seseorang. Dan sorry untuk ngomong ini. Sebagai rekan dalam Tuhan. Kalau saudara masih ada kecewa. Saudara masih ada dendam. Saudara masih ada kepahitan. Minta Tuhan beresin dulu. Dari berita-berita yang kau sampaikan. Dari khotbah-khotbah yang kau sampaikan. Sebagai hamba Tuhan. Yang sudah, maaf kalau saya pakai istilah ini. Yang sudah makan asam garam dalam pelayanan. Dari khotbah-khotbahmu, dari berita yang kau sampaikan. Terlihat kok. Bahwa hatimu ada kepahitan. Hatimu ada luka. Hatimu ada kecewa. Hatimu ada kedendaman. Engkau boleh saya berkata, tidak loh. Kan prinsipnya begini. Orang yang terluka akan melukai. Dari mulutmu yang suka menghina, suka menghakimi. Itu kelihatan ada yang belum beres dalam hidup. Dan iblis gak peduli engkau pelayanan. Sejauh masih ada kecewa, tawar hati. Orang kayak begini akan curhat hal-hal yang terus menyakitkan. Dan akan terus merusak tubuh Kristus. Akan menciptakan kekacauan dan perang dalam tubuh Kristus. Karena roh di dalamnya roh pemberontakan. Roh di dalamnya roh kepahitan. Roh di dalamnya roh kecewa. Roh di dalamnya roh yang tidak ada damai sejahtera. Lihat ya. Jadi kenapa iblis terus menyerang pekabar-pekabar Injil? Karena pekabaran Injil adalah berita baik, tidak disukai iblis. Sehingga iblis mau membunuh semangat penginjilan kita, iblis mau membuat kita kecewa dan tawar hati. Yang ketiga, iblis mau perhatian kita hanya tertuju pada masalah. Jadi hari demi hari kita gak mikirin kehendak Tuhan. Hari demi hari kita gak mikirin kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita gak pikirin firman Tuhan yang luar biasa yang menghidupkan kita. Kita gak pikirin jiwa-jiwa. Kita gak pikirin karunia-karunia dan buah-buah roh. Kita gak pikirin strategi-strategi pelayanan. Kita gak pikir tuntunan Roh Kudus. Yang kita pikirin cuma bagaimana masalah ini. Bagaimana masalah ini. Kurang ajar tuh orang. Aduh dasar itu orang. Aduh begini. Jadi terus ada kecewa dalam hati kita. Kita cuma berteriak, Tuhan masalah saya besar. Tapi seorang penginjil akan berkata, hai masalah Tuhan saya lebih besar dari segala sesuatunya. Haleluya. Jelas ya. Selanjutnya. Mengapa penderitaan dan pergumulan ini ada? Karena pemberitaan Injil adalah berita baik yang tidak disukai iblis. Sehingga iblis mau membunuh semangat penginjilan kita. Iblis mau membuat kita kecewa dan tawar hati. Iblis mau perhatian kita hanya sibuk mikirin masalah. Dan iblis mau ujung-ujungnya supaya kita melarikan diri pada hal-hal duniawi. Dan tidak sedikit orang yang pelayanan akibat stres. Ketika dia sendirian di kamar, dia onani, dia masturbasi. Ketika dia sendirian di kamar, dia minum. Dia ambil obat-obat penenang. Karena dia stres dengan masalahnya. Dia mulai merokok. Dia mulai sigar. Sembunyi-sembunyi. Dia pergi ke karaoke. Sembunyi-sembunyi dia nonton film-film cabul. Dia bilang ini cuma untuk melepas kepenatan. Tahu ujung-ujungnya saya tetap melayani Tuhan. Waduh, bos, Alkitab bilang kau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, bos. Pilih kepada siapa kau mau beribadah. Kalau kau sendiri masih berzina lalu melayani, pertanyaan saya, ada transfer spirit enggak?
Kalau engkau sendiri masih minum, engkau sendiri masih judi, engkau sendiri masih onani, masturbasi, engkau sendiri masih tonton tayangan-tayangan cabul, kira-kira bad spirit inside of you akan transfer nggak dalam pelayanan? Itu bahayanya. Bos, iblis menyamar sebagai malaikat terang, bos. Kelihatannya untuk melepaskan penat kita, supaya kita tetap dapat fokus pada pelayanan. Tapi sebetulnya dia mau kotori pelayanan kita, supaya pelayanan kita juga mengalirkan bad spirit. Be careful with transfer of spirit. Iblis mau di dalam diri kita tidak ada ketulusan, tidak ada kemurnian. Supaya pelayanan kita juga penuh dengan perjinahan. Pelayanan kita penuh dengan bad spirit. Makanya Alkitab bilang, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, orang yang suci hatinya. Betul, dalam pelayanan kita bukan sempurna. But at least kita sudah terlepas dari segala belenggu-belenggu iblis yang menjerat kita. Klik, jelas ya. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan untuk hal, kenapa iblis menyerang kita. Dan Tuhan mengizinkannya. Tuhan mengizinkannya supaya kita dewasa. Supaya kita punya pengalaman-pengalaman dahsyat. Supaya kita gak suka menghakimi orang. Supaya kita rendah hati. Supaya kita gak terfokus hanya pada uang, materi, wanipiro. Akhirnya jadi orang yang transaksional. Tapi iblis menyerang bertubi-tubi pemberita Injil. Karena dia mau membunuh semangat penginjilan kita. Pastikan kota bernyala. Dia mau membuat kita kecewa dan tawar hati. Pastikan kita penuh syukur. Dia mau membuat kita hanya mikirin masalah. Kita pikirin kebaikan Tuhan. Iblis mau kita melarikan diri pada hal duniawi. Tapi justru kita melekat pada Tuhan. Dan percaya dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Selanjutnya. Mengapa berita baik ini tidak disukai iblis? Karena dengan berita Injil manusia diubahkan. Penjara kadang-kala tidak bisa merubah manusia. Bentakan, makian, hukuman tidak bisa merubah manusia. Tapi Alkitab bilang hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saja Tuhan mau. Dimanapun kita berada, beritakan firman. Karena firman dapat merubah hidup manusia. Dimanapun kita ada, baca firman, dengar firman, baca firman, dengar firman, baca firman, dengar firman. Karena firman dapat merubah hidup manusia. Setiap kali kita mendengar firman, setiap kali kita baca firman, doa kita, ya Kristus, robahlah aku. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Yang kedua, mengapa berita baik ini tidak disukai iblis? Karena dengan berita Injil manusia dipulihkan. Jadi bukan hanya kita diubahkan untuk semakin hari semakin segambar serupa dengan Tuhan. Tapi hidup kita dipulihkan. Seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Tidak berubah hanya karena mau dilempar batu sampai mati. Kapan dia berubah? Waktu Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Sakeus tidak berubah. Ketika orang menatap dia dengan curiga. Bahkan menghina dia. Kalau kau benar anak Allah, ngapain duduk makan bersama dengan orang berdosa? Tapi Sakeus berubah. Ketika Yesus bilang, Sakeus turun. Aku harus menumpang di rumahmu, firman dapat merubah. Tetapi pada saat yang bersamaan firman juga dapat memulihkan keadaan yang rusak, keadaan yang hancur. Waktu kita perkatakan firman, makanya hidup ini jangan perkatakan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Tapi perkatakan firman, perkataan firman. Karena Alkitab saya bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Yang ketiga, mengapa berita baik ini tidak disukai iblis? Karena dengan berita Injil manusia dikuatkan. We need the word of God. Orang yang lemah, orang yang putus asa, orang yang mau bunuh diri. Waktu dapat firman, wow, kekuatan baru didapatkan. Apakah hamba Tuhan pada saat yang bersamaan adalah seorang tokoh motivasi? Yes. Setiap hamba Tuhan pada saat yang bersamaan dia juga harus jadi tokoh motivasi. Ada orang yang bilang, apa sih khotbah pendeta sekarang? Cuma motivasi. Jangan cuma motivasi. Tetapi apakah di dalamnya ada motivasi? Yes.
Tapi motivasi bukan dengan rangkaian kata-kata yang hebat. Kan ada orang yang suka kumpulin quote-quote hebat dari orang-orang terkenal. Itu bagus. Dan itu mendatangkan kekaguman. Tapi ini yang saya mau bilang. Firman tetap merubah, tetap memulihkan, tetap menguatkan. Hati yang hancur sekalipun. Orang yang putus asa sekalipun. Orang yang sudah terbelenggu iblis sekalipun. Ketika dengar firman ada kekuatan. Karena iblis paling gemetar dengan firman. Makanya Yesus berkali-kali bilang waktu setan menyerangnya. Setan mencobanya. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Haleluya. Selanjutnya. Mengapa berita baik itu tidak disukai setan? Karena jelas dengan berita Injil manusia diubahkan. Dengan berita Injil manusia dipulihkan. Makanya kita terus harus mengabarkan Injil. Karena dengan berita Injil manusia dikuatkan. Dan karena dengan berita Injil manusia diselamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bujuk, rayu, pembagian, apa itu namanya, sembako. Mungkin buat sebagian orang mengagumkan. Tapi kita dalam membagi sembako nggak mengharapkan orang akhirnya pindah agama. Kalau engkau bagi sembako mengharapkan orang pindah agama. Saya beri nama engkau busuk. Engkau keji. Engkau memanfaatkan kelebihan yang ada padamu. Untuk mempengaruhi orang-orang dalam kesusahan. Karena sembako tidak perlu merubah orang. Sembako tidak bisa menuntun pada keselamatan. Tapi firman Tuhan bisa. Makanya sekali lagi saya bilang menjadi Kristen gak cukup. Ada banyak orang cuma Kristen tapi gak pernah bergaul dengan firman. Padahal kita bilang kalau kamu tinggal dalam firmanku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Itu yang hidup kita diubahkan dan diselamatkan oleh karena rohnya. Haleluya. Selanjutnya. Adapun tantangan penginjilan terbagi dua. Satu negatif, satu positif. Apa maknanya? Klik. Saya catat di sini gini. Karena iblis jika tidak bisa menekan, maka iblis akan coba memujuk. Jadi ketika kita mengabarkan Injil, ada dua serangan iblis. Ada yang secara negatif, ada yang secara positif. Karena iblis kalau nggak bisa menekan, karena ada orang-orang yang jatuh karena ditekan. Tapi ada orang-orang makin ditekan, makin mengandalkan Tuhan. Dia justru jatuh ketika nyaman. Nah itu kan, apa itu? Coba klik, kita mau belajar. Negatif ini maksudnya apa? Dengan tekanan-tekanan. Baik omongan, masalah, persoalan. Tapi ada orang-orang yang makin ditekan, makin mengandalkan Tuhan. Yang kedua, negatif dalam bentuk ejekan-ejekan. Anak muda cie, sekarang udah dekat sama Tuhan ya cie, udah menjadi malaikat, bye-bye, ntar kaki gak nyentuh tanah lagi cie. Ada orang yang diejek-ejek gini akhirnya gak kuat. Cie, ninggalin rokok sekarang ya cie. Wah gak merokok, banci lu, banci. Ada orang yang diejek gini gak kuat. Tapi ada orang yang semakin diejek nangis di bawah kaki Tuhan dan mendapat kekuatan. Yang ketiga, hambatan. Dia mau buat apa? Ada hambatan. Iblis buat hambatan. Sehingga akhirnya dia bilang, udahlah percuma. Saya melayani Tuhan, kayaknya Tuhan gak buka jalan. Tapi ada orang yang makin terhambat. Wah makin dahsyat ya kan. Selanjutnya, penganiayaan. Baik penganiayaan secara mental, maupun penganiayaan secara fisik. Ada orang yang karena menerima Kristus, mentalnya teraniaya. Tapi ada orang yang fisiknya bahkan teraniaya. Tapi ada orang yang dianiaya bagaimanapun berkata, mati untuk Tuhan adalah sebuah kehormatan bagiku. Wah makin, quote-unquote, makin gila dia dalam imannya. Selanjutnya, negatif, yaitu pengucilan. Dia dikucilkan. Dikucilkan dari lingkungan, dikucilkan dari keluarga. Sampai kayak gak punya teman, gak punya siapa-siapa. Loh ada orang yang dikucilkan karena memang kelakuannya jelek. Tapi ada orang yang dikucilkan murni hanya karena hidupnya sekarang menyerahkan diri 100% untuk melayani Tuhan. Dan ada orang-orang yang goyang karena ini. Kalau itu saudara, saya hanya mau ingatkan. Itu hanya permainan iblis. Jangan tertipu. Engkau harus menang. Untuk sementara dia menyerang. Tapi Alkitab bilang lawan dia dengan iman yang teguh maka dia akan lari. Nah kalau negatif tidak bisa menggoyahkan iman kita. Negatif justru membuat kita makin cinta Yesus, makin membuat kita bernyala-nyala buat Tuhan. Klik. Serangan selanjutnya adalah serangan positif. Pujian. Ada orang dihina makin mengandalkan Tuhan. Tapi makin dipuji sombong.
Makin dipuji, wow, seperti terbang. Ini bahaya. Bahaya, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, dikagumi. Ada hamba-hamba Tuhan jatuh dengan perselingkuhan. Ada hamba-hamba Tuhan jatuh dengan hal-hal yang gak pantas. Kenapa? Gak tahan dikagumi. Makin dikagumi akhirnya mulai take credit gitu. Mulai mencari-cari kesempatan, memanfaatkan orang. Wah, ini bahaya. Baik secara seksual maupun secara keuangan. Karena merasa dikagumi gitu. Wah, mulai cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Saudaraku, kalau sampai kita dikagumi, sadarlah itu karena roh Tuhan, bukan karena kita. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan memanfaatkan orang. Jangan mencari-cari kesempatan. Jangan akhirnya mengkorbankan kredibilitas saudara hanya karena kau dikagumi. Tetap sadar, Be'esarat Hashem, semua karena Tuhan. Semua oleh anugerahnya. Yang ketiga, ingat ya, ada orang jatuh karena pujian, karena dikagumi, karena kelimpahan. Wis, kalau kita diberkati lebih, bukan supaya gaya kita bisa petantang-petenteng. Lalu beli sepatu lebih mahal, beli baju lebih mahal. Ngapain kita gaya hidup hedon begitu? Makin kita diberkati, harusnya makin kita melakukan perkara-perkara besar buat Tuhan. Makin kita pikirkan apa lagi yang saya bisa buat untuk kerajaan sorga. Selanjutnya, kekuasaan. Wah, ada orang ketika dapat kekuasaan. Makanya ada pepatah yang bilang begini, kalau kau mau uji orang, uji dalam dua hal. Yang pertama ketika dia punya uang, yang kedua ketika dia punya kekuasaan. Masih tetap rendah hati gak? Masih tetap setia gak? Masih punya kredibilitas, kualitas gak? Ah, ini dia. Ada orang yang ketika dapat kekuasaan cenderung menekan orang. Cenderung menghakimi orang. Cenderung tidak bisa menghargai orang. Sorry untuk bilang ini. Hidupmu gak benar. Karena harusnya makin kita mendapat kekuasaan. Makin kita berdoa, Tuhan arahkan aku. Apa yang Tuhan inginkan melalui semuanya ini. Sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan. Semakin kerajaan diluaskan. Dan kalau kita bisa setia dalam perkara kecil. Maka firman Tuhan akan berlaku. Kau akan diberkati dengan perkara yang lebih besar. Ada banyak orang dapat kekuasaan sedikit. Waduh, langsung tengilnya minta ampun. Langsung sombongnya minta ampun. Yang kayak gini gak akan bertahan lama. Selanjutnya, kedudukan. Setelah dapat kekuasaan, dapat kedudukan. Bisakah kita sadar? Aku ada sebagaimana aku ada. Semua karena anugerahnya. Daud raja. Tapi Daud cuma bilang begini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku kepada rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya. Biar gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan. Bahkan dia bilang kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Di tengah kedudukannya. Dia hanya ingin hidupnya jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi ingat, ada serangan-serangan iblis dalam bentuk negatif. Ada serangan-serangan iblis dalam bentuk positif. Tapi apapun serangannya, tujuan iblis satu, memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi hari ini kita buat kata sepakat. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Amin. Yang setuju ketik di live chat saudara. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Yes. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ya. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Yes, haleluya. Klik. Selanjutnya, sebagai penutup, saya undang pemain musik maju ke depan. Akhirnya, lewati serangan-serangan yang ada. Lewati tantangan-tantangan yang ada. Lewati badai-badai yang ada. Berita firman Tuhan jelas dalam Efesus 6 ayat 10-13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat selanjutnya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang pertama, yang harus kita sadari. Ketika dalam pelayanan kita, dalam penginjilan kita,
Dalam kerinduan kita untuk jadi berkat. Lalu ada masa-masa yang sukar. Ada tantangan-tantangan, ada bujuk rayu, ada tipu daya muslihat iblis. Yang pertama, sadar dan berjaga-jagalah. Lalu yang kedua, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Lalu yang ketiga, bertahan. Bertahan kata Alkitab. Baru yang keempat, mengadakan perlawanan kata Alkitab. Baru yang kelima, ingat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Fokus. Siapapun yang ngomongin kita, siapapun yang fitnah kita, siapapun yang nyerang kita, siapapun yang curangin kita, siapapun yang melakukan yang jahat tentang kita, siapapun yang membuli kita, siapapun yang menebar hoax tentang kita, itu bukan musuh kita. Karena peperangan kita bukan melawan mereka. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Itu yang kita harus siap. Penuhi hati kita dengan firman. Penuhi hati kita dengan syukur. Penuhi hati kita dengan iman. Penuhi hati kita dengan kasih. Dan penuhi hati kita dengan semangat. Untuk tetap melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. 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 Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini, dari rumah Tuhan, di rumah kita masing-masing, biarlah kita diingatkan bahwa yang namanya tekanan, bujuk rayu, itu adalah strategi iblis. Supaya kita menyerah, supaya kita putus asa, supaya kita kecewa, supaya hati kita dipenuhi dengan kepahitan, kedendaman, luka, dan segala kekecewaan. Lalu hari kita dengar firman Tuhan, gak bisa gitu Tuhan. Saya ngerti, saya harus tetap bernyala-nyala buat Tuhan. Saya tetap harus fokus pada Tuhan. Saya tetap harus fokus pada jiwa-jiwa. Karena iblis gak suka saya melayani. Iblis gak suka saya memenangkan jiwa. Iblis gak suka saya mengabarkan Injil. Iblis gak suka saya jadi pelaku-pelaku firman. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, yang mau tetap bernyala buat Tuhan. Yang mungkin hari ini sedang merasa lelah, sedang merasa tertekan, sedang merasa kecewa, sedang merasa Tuhan saya seperti gak kuat. Tapi hari ini mau bangkit dan bilang, Tuhan, apimu Tuhan kirim untuk memberi ke aku keberanian. Karena kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam penderitaanku, kelemahanku, badai kehidupanku. Karena selalu ada pembelaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sempurna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada Bapa. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada. Hari ini pernyataan Paulus menjadi pernyataan iman kami. Kalau aku mau bermegah, aku akan bermegah dalam penderitaanku, dalam kelemahanku. Karena selalu aku melihat kesetiaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Bapak tahu pergumulan kami. Bapak tahu badai yang sedang kami harus hadapi. Bapak mengerti segala masa-masa sukar yang kami harus jalani. Bapak juga tahu kadang-kala kami kepleset jatuh. Kadang-kala kami coba tetap tegak berdiri meskipun susah, tapi Roh Kudus-Mu memampukan kami. Hari ini Tuhan, lihat air mata kami. Lihat badai kehidupan kami, lihat pergumulan kami, lihat apa yang sedang kami hadapi. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, beri tetap damai di hati kami. Tuhan, tetap yakinkan kami bahwa kami akan terus menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan.
Pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga tidak ada panah api setan beracun bagaimanapun yang dapat menembus. Kami tetap akan sadar, berjaga dan berdoa. Kami akan tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kami akan tetap bertahan. Kami tetap akan mengadakan perlawanan. Dan kami tetap fokus. Bukan pada apa yang manusia buat. Tapi apa yang setan mau coba dalam hidup kami. Dan kami tahu setan tidak punya kuasa dalam hidup kami. Kami pemenang dalam anugerah Tuhan. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Sehingga lewat bujuk rayu kami tidak goyah. Lewat tekanan demi tekanan kami makin mencintai Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, iblis gak suka engkau menjadi berkat dan jadi saksi Tuhan. Tapi tetap maju. Kemenangan Tuhan sediakan buat orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhan hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa Bapa. Janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit. Engkau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh lebih dari Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan. Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi umat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Orang-orang muda selalu berhasil dalam hidupnya dan jadi berkat. Dan menjadi saksi Tuhan. Keluarga-keluarga boleh senantiasa dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, para kapolda, para pangdam, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, BNPT, BNPB, BPK, KPK, lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, pengacara, pengadilan, jaksa, hakim, ya Kristus, pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Belas kasihanlah, sertai, berkati, bimbing kehidupan mereka. Sesuai dengan Roma 13 ayat 1-2, kami harus taat pada pemerintah, kami harus tunduk pada pemerintah, kami harus mendoakan pemerintah. Karena itu kami mohon buat pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Segala roh rakus, roh serakah, roh korupsi, dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Tapi kami mohon ya Kristus buat pemimpin-pemimpin kami. Diberikan hati takut Tuhan. Diberikan damai sejahtera, berkat berkelimpahan, bahkan hikmat akal budi sehingga hal-hal yang baik boleh jadi atas bangsa kami. Lihatlah Tuhan, ada kegerakan-kegerakan politisi yang memainkan politik adu domba. Politik divide et impera.
politik kebencian, politik balas dendam. Ya Kristus, kami berdoa di dalam nama Yesus, disingkirkan, dipatahkan dari bangsa ini, sehingga Indonesia tetap damai sejahtera. Jauhkan bangsa kami dari paham-paham radikalisme dan kekerasan, dari manapun datangnya, apapun alasannya. Tapi biarlah di bangsa kami, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar, senantiasa Pancasila terus terjaga di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Indonesia selalu baik, itu kami imani. Ekonominya baik dalam nama Yesus. Industrinya baik dalam nama Yesus. Politiknya baik, keamanannya baik, turismenya baik, pendidikannya baik, kesehatannya baik dalam nama Yesus. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, semua baik. Kami ucapkan hal-hal yang baik, keamanannya baik, politiknya baik dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah-Mu atas Indonesia. Buminya baik, lautnya baik, udaranya baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itulah anugerah Tuhan atas Indonesia. Setiap mafia di bangsa ini yang hanya menyusahkan dan mencari keuntungan di tengah penderitaan, Tuhan singkirkan dari bangsa ini. Singkirkan dari pimpinan-pimpinan dan penguasa bangsa ini. Tidak lupa kami juga berdoa untuk menyambut pemilu 2024. Kami melihat masih ada dua wacana keras di bangsa ini. Ada yang berwacana penundaan pemilu, dan itu berarti perpanjangan jabatan presiden dengan alasan ekonomi, dengan alasan pembangunan IKN, dan juga dengan alasan 2024 diprediksi bisa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau ini memang merupakan kehendak Tuhan, biarlah dengan cara Tuhan, dengan cara-cara konstitusional, ini boleh jadi penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Dan kami percaya Engkau sanggup melakukannya dengan cara-cara yang konstitusional dan cara-cara yang benar dan bertanggung jawab. Tetapi kami rindukan bukan apa yang politisi mau, tapi betul apa yang Kristus mau. Karena yang Kristus mau pasti yang terbaik. Yang politisi mau biasanya hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Tapi juga ada wacana supaya pemilu tetap berjalan normal tahun 2024. Kalau ini juga memang yang terbaik, karena memang Tuhan sudah persiapkan pemimpin yang terbaik untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden kami. Dan Engkau tahu persis bahwa pemilu tetap akan terkendali. Maka kami mohon, biarlah pemilu berlangsung tepat 2024. Dan apakah ditunda ataukah tepat 2024, kami berserah. Biar bukan kehendak kami, bukan kehendak politisi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Karena Yesus adalah Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat, baik yang sudah onsite maupun masih online, tetap memberitakan kemuliaan Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya, kami yang sudah menerima firman, kami berjanji untuk tetap mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan siap menjadi pelaku firman, yang siap menjadi pelaku firman. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya, yes. Wow. Kita adalah orang-orang berbahagia, karena orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah sangat diberkati dengan puji-pujian, dengan firman, dengan doa-doa, dan keyakinan akan pengalaman mujizat bersama dengan Tuhan. Waktunya sekarang kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita gak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Betul persembahan tidak diwajibkan. Tapi kita yang mengerti firman Tuhan dan mengerti kebaikan Tuhan, kita siap untuk memberikan yang terbaik. Kita berdoa, Bapa, anugerah-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu sungguh sangat luar biasa. Karena itu kami tidak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kami memberi yang terbaik. Kami tidak mau menghina Tuhan
dengan persembahan kami, yaitu memberi yang seenaknya dan semaunya. Tapi karena berkat Tuhan luar biasa, kami memberi yang terbaik. Kami memberi bukan supaya diberkati, tapi karena kami sadar berkat Tuhan sungguh luar biasa. Dan kami tahu ketika kami memberi dengan bertanggung jawab, maka Tuhan menghalaukan kami dari belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Dari segala kerugian-kerugian, tapi selalu ada berkat yang berkelimpahan. Bahkan bukan hanya kami diberkati, tapi anak cucu kami akan perkasa di muka bumi dan tidak akan meminta-minta roti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mengelola persembahan ini juga kami doakan. Sehingga persembahan dapat difokuskan pada keselamatan jiwa-jiwa, perluasan kerajaan Allah, dan mendukung hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan secara dewasa. Karena tidak ada kantong-kantong persembahan, tidak ada kotak-kotak persembahan. Tapi dengan transfer bank, dengan scan QR, ataupun platform-platform yang ada untuk kita memberi, pastikan kita lakukan dengan sukacita dan sukarela. Betapa bahagia dan sukacitanya kita. Boleh terus menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Haleluya. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan. Setelah ibadah kami dengan sukacita, kami juga memberi yang terbaik. Dan kami melihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar melalui pelayanan ini. Karena itu kami mau tetap setia dan hidup berkenan kepada Tuhan. Meskipun suara hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tapi suara Roh Kudus-Mu akan terus terngiang dalam hidup kami. Untuk kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kami percaya, bukan hanya kami diberkati, karena kami menerima di rumah kami masing-masing, seluruh rumah tangga kami juga diberkati. Karena berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama engkau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupmu diberkati. Engkau tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kau berada, bawalah damai, nyatakanlah kasih, kabarkanlah Injil. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita. Mulai saat hari ini, hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Inilah sukacita kita dapat berkat istimewa dalam ibadah hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastikan dimanapun kita berada, kita jadi terang Kristus yang menyala bagi dunia ini. Haleluya. Saya Gilbert Lumoindong bersama pemuji-pemuji yang luar biasa dan imam-imam musik yang telah memberkati kita, mengingatkan kita sekalian bahwa Tuhanlah kekuatan kita, bersama Yesus kita tidak akan goyah. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.